atau ular? Cukup, Silakan. cukup abang 1 menit. Ya, siap. Oke. Jadi konteksnya Oke, tadi. di sini ya. Di sini ini kan Silakan, silakan. awal mula Adam ya. Nah, sebelum Adam kan tidak ada manusia itu ya. Tidak ada pun manusia, baik kakeknya Adam tidak ada ya. Karena konteksnya Adam manusia pertama, maka dari situlah ketika iblis itu hadir berupa ular, maka dari situlah ular itu berkonotasi sebagai kedatangan iblis begitu ya. Jadi ular itu terkutuk. Dulunya ular itu punya kaki ya, begitu ya. Itu bagian iblis itu diciptakan memang untuk menggoda manusia ya. Anda harus tahu itu, Anda harus ingat itu. Dunia ini ya tempat dari segala godaan ya. Makanya Allah sendiri menciptakan iblis itu ya untuk manusia, agar supaya manusia itu tahu mana ajaran iblis, mana ajaran Tuhan ya. Ular dikutuk, tidak ada kakinya, itulah nasibnya ular. Anda tidak bisa membaca itu. Anda mau bilang cukup itu ya. ular bukan iblis. Cukup. Nyatanya ularnya itu dikutuk. Cukup ya. sampai di sini. Dari Cukup. Ular itu ada kakinya. Sekarang ular nggak ada Cukup kakinya. sampai di sini ya. Saya pikir 1 menit kita udah kasih. Dan saya minta ke para panelis yang ada sekarang, sudahi diskusi ini dengan tema itu. Kita sudah menghabiskan waktu 43 menit. Hanya berkutat di tema yang tidak tahu di mana ujung pangkalnya. Ya, sudahi tema itu dan kita minta tema baru. Silakan Bang Andi. Bang Andi, Aki Andi. Bang, nyantai Bang. Lo Ya abang sudah, tadi silakan. 1 menit. Enggak, biarin Bang. aja. Giliran saya 1 menit. Mercedes biarin karena memang Anda yang membuka, biarkan dia yang menutup kan gitu. Apapun itu tidak berpengaruh dalam konteks diskusi kita saat ini. Silakan Bang, silakan waktu 1 menit silakan. Minta maaf. Saya Silakan, tidak akan membuat kesimpulan. Saya sesuai dalil, Bang. Ya, walaupun abang tidak membawa dalil, tidak membawa data, ketika abang mengatakan, ini siapa yang nulis? Ini siapa yang nulis? Ya, ketika abang Bang Sedlek mungkin, Sedlek. nggak ada. Sedlek di. Oh ya, silakan Benhur limit barangkali Bang Benhur. Bang Benhur. Oke. Ya, siap. Silakan Bang. Gini, ya saya kembali lagi ya. Jadi jelas di sini ya, tidak ada kejelasan di sini iblis atau ular. Yang saya baca di sini adalah ular, tidak ada narasi iblis di sini. Kalau seandainya iblis ini adalah ular, ya, berarti ular yang tulen sekarang ya berarti itu iblis, berarti begitu. Nah, ini juga pertanyaan buat abang. Terus abang tadi mengatakan ketika Tuhan menciptakan iblis, di mana Bang narasi abang yang membawa ada ayatnya enggak? Iblis diciptakan di dalam Bible Anda. Kan Anda cuma asumsi, tidak membawa dalil, sedangkan saya membawa data. Ya kan? Tidak ada kejelasan di sini. Nanti jangan dipotong dulu. Jangan tegang dulu, nyantai aja. Saya reset ya waktunya. Kalau dibantah saya reset waktunya ya. Jangan dibantah lah. Jadi jelas di sini. Tidak ada kejelasan dalam Bible Anda bahwa di Kejadian 3 ini masih ambigu. Entah dia itu iblis, entah dia ular. Yang saya baca di sini adalah ular, binatang. Ya, kalau memang ini iblis, kenapa kok yang dikutuk kok ular gitu loh? Kok bukan yang dikutuknya iblis, kok yang dikutuk kok ular? Dia memakan debu, walaupun yang saya tahu itu ular itu makan katak ya, makan kodok, nggak makan debu gitu ya. Terus dia tadinya dia mempunyai kaki kata Anda, sehingga dia bisa lari-lari, jogging kan begitu tiap hari Minggu mungkin ya. Terus jadi akhirnya dia bisa jadi berjalan sama perutnya kan begitu. Nah, salah ular di mana gitu kalau memang itu iblis. Itu aja Bang Sedlek waktu 1 menit. Ya, baik. Jadi saya pikir gini Bang ya. Diskusi mungkin ini ada tapingan di bawah nih, gue baca juga bahwa monoton. Kita hanya berkutat di satu persoalan yang masing-masing
punya pendapat dengan dalil yang ditampilkan Bang Sedlek. Tentu ke depan ya siapapun dia, kalau mau membantah silakan disertakan dalil supaya kita bisa teredukasi di sini. Oke, kita buka tema ya. Tadi apakah benar Al-Quran atau Bible bisa menjadi sumber pengetahuan? Tadi itu sih sebenarnya temanya. Silakan bernarasi dulu, Bang Mencret, silakan. Apakah Bible atau Al-Quran sebagai kitab yang mencerdaskan? Gitu aja ya, sorry. Apakah Bible atau Al-Quran yang mencerdaskan? Silakan. Tentu begini ya, ketika kita berbicara tentang konteks dari pengajaran iman masing-masing yang bersumber dari Allah yang benar, tentu kita masing-masing klaim. Jadi ajaran sayalah yang paling benar, yang paling bagus. Nah, ketika buahnya yang kita lihat ya, ketika ada oknum ataupun ada yang bernarasi di luar agama dia itu adalah kafir, di situ kekeliruan besar. Sama saja dia mempropagandakan kebodohan dari ajarannya sendiri ya. Tentu kalau kita tinjau lebih dalam, tentu itu sangat tidak relevan ya. Itu firman Allah, itu patut dipertanyakan. Itu firman betul-betul dari Tuhan apa memang dibuat-buat oleh manusia ya. Itu salah satu contoh. Silakan lanjut, silakan. Yang lain. Masih ada 10 detik. 8, 7, baik, saya tutup aja ya, cukup. Jadi teman-teman yang dari oke. 1 menit ya. Siapa yang mau berhadapan dengan Mencret, silakan buka mic. Siapa yang ingin berhadapan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Al-Quran atau Bible, yang mana yang lebih relevan? Siapa yang mau berhadapan dengan Mencret? Bang Andi aja lah. Bang Andi tadi saya dengan tadi yang sudah. Silakan Bang Andi. Iya, Bang Andi tadi. Bang Andi, Aki, saya masih di monitor Aki. Halo, Bang Andi. Bang Andi, assalamualaikum Bang. Apakah sudah ada di dunia lain? Atau masih ada di Komal ini? Bang Andi, assalamualaikum Bang Andi. Ini Rian Siro, gue baru mau ngomong sama Rian Siro, tapi Rian Siro hilang. Oke. Sebentar ya, ada permintaan tamu nih. Gue lihat dulu siapa. Ya, buka mic ya teman-teman yang pengen berhadapan dengan. Oke. Ini kayaknya Bang Yusuf nih. Atau siapa? Bang Benhur mau enggak? Bang Benhur. Waalaikumsalam, Aki. Iya. Ini Ya. kayaknya rame pembahasan Silakan, ini. Aki. Silakan Aki. Silakan Aki. Enggak, saya izin ya meskipun baru masuk, boleh ya Bang Ade sama Bang Handi sama yang lainnya menanggapi yang tadi. Boleh. Bang Yusuf, tadi saya sudah capek ya. Lanjut. Oh ya. Sudah, ya, Bang Sedlek sudah, Benhur tidak itu, Bang Andi jauh dari perangkat, Bang Lontong menyimak, saya moderator, Irwan host. Silakan Aki. Loh, 1 menit Aki. Kristennya silakan. mana? Kristennya mana? Si Mencret di bawah. Ya Di atasnya elah. Sedlek, di bawah aku Aki. Enggak. Oh, akal sadar ini. Siapa? Lontong. Bukan, di bawah aku Aki. Di bawah aku, di bawahnya aku Aki. Oh, gitu. Kan di bawahnya Aki saya, di bawahnya saya Aki. Mencret namanya. Itu Kristen, dari pihak Kristen. Silakan Aki. Enggak, lucu aja sih. Orang yang menyebut kafir di luar agamanya itu katanya tidak benar. Lah, kalau mereka menyebut domba-domba yang tersesat itu berarti nggak benar juga gitu. Di kekristenan kan lucu. Kafir itu kan artinya adalah orang yang menutup. Kafir artinya menutup gitu. Kok kita ada salahnya ya ketika menyebut orang di luar agama Islam itu dengan kosakata kafir? Padahal kosakata kafir itu adalah kosakata yang paling lembut, paling halus untuk sebutan orang di luar agama Islam. Jadi kalau statementnya yang seperti tadi, orang yang menyebut orang di luar agamanya itu kafir, itu adalah hal yang tidak benar. Mana orangnya tadi? Makanya saya mau cari itu tadi. Mungkin itu aja tanggapan saya. Mencret, jawab tuh Mencret. Nah, Mencret tuh. Mau dicari dong Mencret. Anda bernarasi bahwasannya domba-domba
yang hilang ya dari Bani Israel. Ya. Itu konteksnya ketika eh, firman Allah itu berkenan atas Bani Israel, yang melalui Bani Israel firman Allah itu turun ya, melalui Bani Israel firman Allah itu berkenan ya. Itu ketika Bani Israel sendiri yang keluar dari ajaran Allah, itulah yang disebut dengan domba-domba yang tersesat ya, tersesat ini artinya mereka mempercayai apa yang menjadi ajaran di luar ajaran Allah itu sendiri. Ketika kita sudah tahu konteks dari bunyi ayat tersebut, kita tidak menjustis orang bahwasannya semua yang di luar Kristen itu adalah domba-domba yang tersesat. Tentu saja tidak, ya, bukan konteksnya untuk menjustis orang, ya. Itu konteksnya firman Allah itu turun atas Bani Israel, ya. Bedakan konteksnya. Dan itu pun bukan bersifat perintah, ya. Lain halnya dengan perintah bahwasannya itu definisi bunuhlah Anda setiap kan? orang yang bukan ya, yang bukan Enggak, saya seiman mau dengan minta kita, ini, Pak. ya, yang minta kafir ini, minta itu, ya. definisikan domba-domba Ya, tersesat itu itu perbedaannya. gimana maksudnya? Definisi domba-domba tersesat, saya ulangi sekali lagi di sini, adalah konteks firman Allah itu turun atas Bani Israel, ya. Ketika Bani Israel yang sudah dipercayakan oleh Allah itu keluar dari ajaran Allah itu sendiri, maka orang-orang tersebut adalah dibilang domba-domba yang tersesat, ya, domba-domba yang tersesat. Jadi tersesatnya mereka itu ketika keluar dari ajaran Allah dalam konteks firman Allah turun atas bangsa Israel. Ya, sekarang manusia sudah kenal yang namanya ilmu pengetahuan tentang Allah itu sendiri, ya. Itu berbeda konteks. Lain halnya dengan konteks ketika kita mengucapkan di luar agama kita itu adalah kafir, itu konteksnya berbeda lagi. Orang Kristen tidak berpandangan seperti itu. Orang Kristen Bentar, Anda tahu kafir bahwasanya itu apa, mereka Pak? Adalah saudara. Ya. Anda tahu nggak kafir itu apa? Betul yang dibilang Anda tadi, kafir adalah orang yang menutup diri dari Allah, ya. Kira-kira kasar Ya, yang mana? betul itu. Domba-domba tersesat atau orang yang menutup? Kami orang Kristen secara spesifik tidak ada menunjukkan kepada siapa-siapapun. Justru di dalam kekristenan itu sendirilah yang merupakan domba-domba yang tersesat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Loh, kok sudah tahu Kristen- ajarannya Allah gitu ya. Kristen Lalu Anda keluar sebut dari domba Kristen. tersesat. Iya, tunggu dulu. Yang keluar dari ajaran Kristus Tuhan itu sendiri, itulah yang dibilang domba-domba tersesat. Yang tadinya mempercayai firman Allah itu, ya, Allah yang Maha Esa itu, lalu keluar dari ajaran Allah. Itu yang disebut domba-domba tersesat. Patut Anda ketahui itu, jangan Anda samakan dengan Oke. terminologi yang kafir di dalam keimanan Oke. Anda. Oke, Kafir Pak, yang Pak. di dalam keimanan Anda. Kafir tuh. dengan domba tersesat kira-kira kasar yang mana, Pak? Itu berlaku bagi orang yang balelo terhadap ajaran Allah. Itu bukan ditujukan kepada Anda. Anda kan sudah punya Tuhan sendiri. Ya. Udah? Atau Anda mencalonkan diri Udah, jadi saya domba-domba tanggapi. yang tersesat? TikTok Ya, aja, silakan TikTok aja. Ya, itu kesalahan Anda, ya. Ketika Anda mau mencalonkan diri bahwasanya Anda lah salah Oke satu Yusuf domba dibantah aja tersesat, langsung. silakan. Oke, tidak pakai Iya. timer ini, silakan. Ya gini, daripada narasinya panjang-panjang, kan saya hanya bertanya kasar mana kosakata kafir dengan domba-domba tersesat. Secara definisi aja udah kasar domba-domba tersesat gitu loh. Lah, orang kafir terdahulu di zaman Nabi kami bahkan sampai dicantumkan di Al-Qur'an, "Qul ya ayyuhal kafirun," hai orang-orang kafir yang disebut orang Quraisy saat itu. Mereka nggak tersinggung sama sekali gitu loh. Orang-orang terdahulu, orang kafir Quraisy terdahulu, ketika Al-Quran menyebutkan ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, monggo, la a'budu ma ta'budun, monggo. Lah tiba-tiba ada orang di zaman sekarang yang tersinggung dengan kosakata kafir. Tidak usah ya orang di luar agama Islam, orang yang menutup itu bisa juga ketika petani menggembur tanah lalu dia menutup tanahnya disebut orang kafir, yaitu orang yang menutup apa yang dia tutup
yaitu tanah. Jadi kosakata kafir itu adalah kosakata paling halus dan umum untuk menunjukkan orang tersebut ya bahwa dia menutup sesuatu. Loh, kenapa Anda yang sewot gitu loh dengan kosakata kafir, padahal orang di zaman dulu tidak ada yang sewot gitu. Yang saya protes itu domba-domba tersesat. Nah, secara definisi Anda jelaskan saja, domba-domba tersesat tadi orang yang tidak mempercayai Yesus, yang keluar dari firman Allah. Lah, Yesus saja berkata, ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia tidak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Terus perkataan dia bukan dari dirinya sendiri. Saya mau tanya deh kepada Bapak yang mencerdaskan ini. Adakah kehendak Bapak yang mengutus Yesus untuk menuhankan Yesus? Silakan Anda jawab. Di mana ayat tersebut tertera? Bos, tarik mana ini? Ini apa ini? Bahas tentang Ayo. apa ini? Enggak, tadi kan Anda bilang. Ya tidak Ini lagi ditanggapi narasimu tentang kafir itu. Makanya Aki Yusuf menanggapinya. Karena narasi tentang kafir yang kau sebutkan itu. Tidak. Ini udah berbeda konteks lagi kita kalau seperti ini. Dari tadi kita berbicara membahas tentang kekafiran belum selesai. Oh Tadi iya, kan Yesus, gini. ini Saya hanya maksudnya mencontohkan apa? tadi, Pak. Saya hanya mencontohkan definisi yang Anda bawakan gitu. Ketika Anda membawakan definisinya domba-domba tersesat mencontohkan itu adalah Anda keluar benar. dari firman Tuhan, kan kata Anda. Betul nggak? Keluar dari firman Tuhan. Betul. Ah, sekarang kan sebagai percontohan Oke, sudah. keluar dari firman Tuhan itu, apakah ada kehendak firman Tuhan menuhankan Yesus gitu? Kalaunya tidak ada, berarti Anda sendiri yang domba tersesat. Sebentar. Ini bertanya tentang Yesus ini, Bos. Bagaimana ini? Iya, Berarti itu kafir contoh tadi saja. sudah- Anda sudah tanggapi dulu kafirnya, lalu Anda jawab percontohan saya tadi. Silakan. Oke. Yang pertama-tama yang Anda harus pahami, kata domba ini, ya, kata domba ini. Yesus saja disebut anak domba Allah, ya. Kenapa Anda yang tersinggung, ya? Anda tidak mengerti tentang konteks dari firman Tuhan yang ada di dalam firman Kristen, ya, yang tersinggung dulu. Ya. Ketika kafir itu digaung-gaungkan di mana-mana, kita nggak tersinggung juga karena kita tahu, ya memang kita nggak mempercayai apa yang kita percaya. Ya. Apa itu? Ya, konteks tentang kata-kata domba, ya. Zaman para nabi, di zaman para nabi yang mengorbankan sebagai tanda bahwasannya manusia itu bermesbah, bersembayang di mesbah, itu tandanya itu mengorbankan anak domba, ya, anak domba. Domba secara fisik nih dibakar di mesbah, ya. Itu kata-kata domba itu selalu dipakai untuk perumpamaan, ya, perumpamaan sebagai manusia, ya, domba itu, ya. Ketika ada gelar bahwasanya Yesus Kristus itu adalah domba Allah, berarti Yesus Kristus, sang firman Allah yang turun menjadi manusia itu, kemanusiaannya itu dia tugasnya itu untuk menggembala domba-domba, ya. Ya begitu, ya. Itu konteksnya. Jadi nggak ada tersinggung dengan kata domba kalau di dalam kekristenan, ya. Tetapi buah dari pengajarannya itu yang dilihat, bukan kata dombanya, ya. Sudah apa belum? Ya ngerti Sudah saya. selesai. Anda menjelaskan Yesus Banyak, itu domba, tapi Yesus itu adalah gembala domba. Domba gembala domba gitu. Anda mau mempertanyakan tentang Yesus sekarang? Tentang hal kekafiran tadi sudah apa belum? Assalamualaikum. Iya, masalah kekafiran. Waalaikumsalam. Masalah kekafiran tadi saya sudah menjelaskan. Kafir berasal dari kosakata kafaro yang artinya menutup. Kagak usah orang di luar agama Islam. Orang yang menutup tanah saja itu bisa juga disebut kafir. Nah, konteksnya seperti apa kosakata kafir itu? Yaitu orang yang menutup diri dari perintah Allah dan tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Itu konteks di dalam agama Islam, dan itu adalah konteks yang umum dan paling halus
ketika kita menjabarkan atau menyebutkan orang di luar agama Islam. Lah, domba-domba tersesat ini kan juga bisa digunakan oleh pihak kekristenan di luar kekristenan, betul nggak? Kalau dari runutan sejarahnya ya, sejatinya Adam itu keturunan Adam itu harus mengikuti apa yang menjadi firman Allah ketika dari Adam ya, dari proses penciptaan alam semesta ya. Nah, entah dalam perkembangan manusia munculnya nabi-nabi palsu ya, akan tetapi firman Allah tidak merujuk spesifik bahwasanya yang di luar bani ini adalah kafir. Tidak, tentu kita masih ikut jalur dari firman Allah itu dipercayakan atas suku bangsa apa. Kalau dia dalam kekristenan itu firman Allah itu turun berkenan atas suku bangsa Israel ya. Yang keluar dari ajaran Allah yaitu ajaran dari Bani Israel itu adalah domba-domba yang tersesat. Nah, tugas dari anak domba Allah itu yang turun untuk dikurbankan yaitu kemanusiaan Yesus Kristus itu untuk dikurbankan bagi manusia. Tugas dia adalah menggembalakan domba-domba yang tersesat tadi. Ya, oh, berarti Anda nggak paham, Pak, masalah kosakata kafir yang kami gunakan. Apa? Berarti Anda nggak paham kosakata kafir yang kami gunakan. Anda mendefinisikan orang yang kafir itu adalah keluar dari firman Allah dari bangsa Bani Israel. Memangnya Abraham itu tidak mengikuti firman Allah? Gitu. Abraham Israel bukan? Adam Israel bukan? Noah Israel bukan? Ya, Anda jawab saja. Sudah. Apakah mereka kafir gitu? Tidak? Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub yang menurunkan 12 suku, salah satunya Yehuda, disitulah cikal bakal Yahudi. Dari awal saya sudah tegaskan kepada Anda. Kalau Anda seorang yang berintelek, saya sudah jelaskan bahwasannya tadi keturunan Adam turun kepada Abraham, turun lagi kepada Ishak, turun lagi kepada Yakub, jadilah bangsa Israel sekarang. Melalui Bani Israel itulah firman Allah berkenan. Israel ini bersumber dari mana? Tentu dari Abraham. Abraham dari mana? Dari Noah. Noah dari mana? Ya dari keturunan Adam. Kan begitu, ya. Ketika ajaran itu diselewengkan oleh, kamu dengar dulu, ketika ajaran itu diselewengkan oleh oknum manusia yang berotak yang diciptakan oleh Allah, maka disitulah disebut domba-domba yang tersesat, begitu loh. Oh, gini Pak, kalau Anda mengambil global, kalau Anda mengambil global ke Nabi Adam, semua manusia keturunan Adam, Pak. Ya sudah, kenapa tersinggung dengan kosakata kafir? Pertanyaannya, apakah Allah yang berfirman kepada Adam, yang berfirman kepada Abraham, yang berfirman kepada Ishak, Yakub, Musa, itu Allah yang berbeda? Tentu saja tidak. Ini saya berbicara tentang konteks firman Allah tersebut. Ketika ada nabi yang mengajarkan ajaran yang lain, yaitu tinggal didefinisikan sendiri domba tersesat apa bukan. Tapi kami tidak bisa menghakimi bahwasanya kalian domba tersesat. Kami tidak berhak menghakimi. Yang menghakimi itu adalah firman Allah itu sendiri. Ya. Definisi nabi kan orang yang bernubuat, Pak. Betul nggak? Dengan sendirinya Anda tahu, tapi saya tidak mau kasih tahu Anda ya. Dengan sendirinya Anda tahu ketika saya menceritakan firman Allah itu seperti itu. Oke. Kalau Anda merasa diri ya sudah, tapi kan Anda pasti tahu saya tidak pernah bilang Anda itu kafir. Mana pernah saya bilang? Iya, memang tidak pernah, ya? ada istilah di kekristenan kafir. Istilah di kekristenan setahu saya adalah domba-domba yang tersesat. Betul nggak? Makanya kita menjelaskan kosakata kafir ya, bukan cuma untuk di luar Bani Israel. Domba-domba tersesat sudah clear ya. Anda terlepas Anda mau percaya atau tidak itu urusan Anda. Kita membahas. Gini. Sebelum kita pembahasan klien, saya harus konfirmasi kosakata kafir. Apakah Anda sepakat dengan penjelasan saya?
bahwa kafir itu bukan cuma diperuntukkan di luar Bani Israel, bahwa kafir itu adalah orang yang tidak mempercayai Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Oke. Ayo. Tapi terlepas dari narasi Anda itu, terlepas dari narasi Anda, Anda harus pahami seperti yang gue udah jelaskan tentang domba-domba yang tersesat tadi ya. Lu udah paham belum tentang domba-domba yang tersesat tadi? Ya itu kan definisi secara kekristenan. Kita kan terima aja gitu, namanya berdiskusi. Anda sudah paham belum? Bukannya menyuruh kalau Anda percaya. Anda sudah paham? Gini, betul. Menurut Anda seperti itu definisinya, ya kita pahami gitu loh. Ya kita memahaminya. Maka dari itu Anda harus memahami juga konteks apa yang saya sampaikan. Paham saya. Makanya saya pertanyakan tentang Abraham tadi. Ya, maksudnya kan kita step by step ya. Ketika Anda sudah memahami tentang arti dari sebuah firman Tuhan yang mengatakan domba-domba tersesat. Ketika Anda sudah mengerti, kita sekarang step by step membahas tentang narasi Anda, kata kafir ya, yang berlaku di Indonesia di mana-mana ya. Kita bahas itu sekarang. Oke, silakan. Kan domba-domba tersesat tadi kan gue dengan Anda yang menjelaskan. Narasi Anda tentang kafir tadi kan lo sendiri yang menjelaskan. Gue belum tanggapin tentang itu, kan begitu. Ya. Ya, terus ya, Anda belum paham. Kan belum gue tanggapin tentang narasi Anda tadi, ya? Oh, belum ditanggapi. Coba saya mau dengar tanggapannya gimana. Oke. Kalau dari perspektif iman Kristen yang sebagai anak bangsa Indonesia, tentu saja ada berbagai macam pertanyaan ya. Kalau ayat tersebut bersumbernya dari Allah yang benar, tentu saja ayat itu tidak dibenarkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia tidak ada relevansinya untuk diterapkan kepada manusia ya, dari zaman ke zaman ya. Lain hal kalau pada saat zaman jahiliyah dulu ya, yang masih mempercayai dewa-dewa ya. Sekarang orang semua sudah cerdas. Apakah Allahnya itu atau Tuhannya itu sendiri tidak tahu bahwasanya masa depan tidak seperti ini, kejadian kenyataannya ya. Itu salah satunya poinnya ya. Yang kedua adalah ketika Anda bernarasi itu firman dari Tuhan Anda bahwasanya yang di luar iman Anda itu adalah kafir, yang tidak mempercayai Nabi Anda itu kafir ya. Ya kami bersyukur, sangat-sangat bersyukur ya, karena kami sudah mempercayai Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub itu ya yang berfirman kepada Adam. Kami sangat syukur 1000% itu. Kami sangat bersyukur karena memang kami tidak mempercayai apa yang menjadi keimanan Anda itu. Anda tidak sengaja mengkafirkan orang, sementara diri Anda sendiri adalah kafir yang sesungguhnya. Ya, itu ayat-ayat itu sangat tidak relevan kalau memang Tuhan Anda. Ya sudah. Sebentar. 30 detik lagi. Ketika itu diterapkan kemana saja, ada di situ hukum-hukum terbentur semua, segala-galanya terbentur ya di situ ya, karena dengan aturan setekniknya itu ya, segala terbentur. Ketika dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, itu salah juga ayat itu. Ya, itu ayatnya salah juga. Ketika Anda menyebutkan sesama anak bangsa adalah kafir, Anda sesungguhnya yang salah ya. Bukan ayatnya atau bukan orangnya, narasi Andanya saja yang salah ya. Itu tidak cukup di dalam internal agama Anda saja. Anda nggak boleh keluarin itu ya. Karena kalau Anda keluarin, itu sama saja Anda bunuh diri Anda sendiri. Oke, dengarkan ya. Karena saya mendengarkan Anda sampai selesai dan saya berusaha memahami. Tolong musiknya, musik siapa itu? Sorry. Tolong musiknya. Ya. Oke. Jadi begini Pak ya, kalau kosakata kafir untuk kebangsaan kita gitu ya, tidak diperbolehkan kata Anda di kehidupan berbangsa untuk menyebut bangsa kita itu selain di luar agamanya adalah kafir gitu kan. Baik, Anda mengatakan bahwa orang yang kafir itu seharusnya diberikan kepada konteks orang yang tidak menyembah Allah Abraham, Ishak, Yakub kan. Jadi seperti itu kan. Baik, saya akan bawakan data untuk Anda biar valid gitu Pak ya. Sebentar. Saya bawakan data aja untuk Anda. Di sini Quran
surah Al-Baqarah ya, ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Nah nih, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Ingat nih kosakatanya, wa nahnu lahu muslimun. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail adalah orang yang berserah diri. Mereka tidak menyembah manusia gitu Pak ya, tetapi menyembah Allahnya Abraham, Allahnya Ismail, Allahnya Ishak. Nih terjemahnya, apakah kamu menjadi saksi saat Maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan hanya berserah diri kepadanya. Jadi kosakata kafir itu adalah orang yang di luar, ya, di luar menyembah Tuhan Maha Pencipta. Meskipun konteksnya itu berbangsa. Kita tahu di bangsa Indonesia ini bermacam-macam agama gitu ya. Nah, ketika orang di luar agamanya tersebut disebutkan dengan istilah tertentu, itu adalah hal wajar. Hindu menyebut sebagai ini di luar Hindu, Kristen menyebutnya dengan domba yang tersesat di luar Kristen, Islam menyebutnya dengan kosakata kafir di luar Islam. Itu adalah konteks Pak ya, umum baik berbangsa maupun beragama. Jadi tidak bisa Anda persempit, oh kosakata kafir itu harusnya untuk internal Anda aja, tapi nggak cocok digunakan di bangsa Indonesia. Lah yang nggak cocok digunakan di bangsa Indonesia itu seperti definisi domba-domba tersesat yang Anda jelaskan tadi. Lah kalau orang nyembah berhala, Anda sebut domba tersesat, betul. Tapi kalau orang yang di luar Bani Israel kan? Lah kalau kita kosakata kafir itu umum. Baik bermuamalah, berhubungan sosial maupun dalam hubungan agama ke agama, akidah. Jadi jangan Anda persempit. Kira-kira sampai sini Anda paham nggak penjelasan saya? Yang Anda jelaskan itu tentu dari konteks iman Anda ya. Tapi kembali lagi ya, kembali lagi. Apakah relevan ya ketika konteks dari yang Anda sebut tadi itu bahwasanya runutannya karena konteksnya bahwasanya Anda mengklaim bahwasanya yang Anda bertuhankan itu dari Tuhannya Adam, Ishak, Yakub, itu kan klaim Anda sepihak saja ya. Klaim Anda untuk klaim sepihak Pak, itu data. Iya. Bukan klaim Tadi sepihak, kan klaim itu sepihak data. gue dari iya, itu data kan. Bukan hanya Anda yang memiliki kitab suci. Itu kan klaim dari kitab suci Anda. Oh ya, kalau kayak gitu Anda ngomong harus gini, kalau gitu Anda harus ngomong dengan data juga biar bisa membantah saya. Begini. Berarti Anda mau menegaskan bahwasanya ayat yang kamu apa tadi salah gitu. Anda mau menegaskan itu? Oh, siapa yang meragukan ayat tersebut? Nggak ada umat Islam yang meragukan ayat tersebut. Kata Anda tadi itu berlaku untuk keseluruhan, ya, berlaku untuk keseluruhan. Kata Anda, ajaran Anda itu, maksud gua, ajaran Anda itu berlaku untuk keseluruhan. Betul. Tentu saja kalau Anda bernarasi seperti itu, tentu saja tidak, ya. Lalu kalau bertanya, saya ikutin pemikiran Anda. Lalu kalau saya bertanya, apakah semuanya mengikuti ajaran yang kamu kemukakan tadi? Tentu saja tidak. Berarti kan menandakan bahwasanya kamu mau menegaskan bahwasanya Allah kamu itu tidak maha kuasa. Tentu bukan begitu, ya. Kekafiran itu ketika kekafiran itu dipakai di dalam zaman jahiliyah seperti masa lalu ya, yang masih menyembah dewa-dewa ya. Walaupun Anda bernarasi, oh akan ada itu yang bertuhankan manusia, itu karena kebodohan Anda sendiri. Siapa suruh tidak belajar, kan begitu ya.
sudah dikasih ilmu pengetahuan, sudah dikasih akal budi pekerti untuk belajar, tapi kok nggak belajar seperti itu ya? Itu kata kafir ya, tidak serta merta dia bisa menerapkan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu kata kafir menunjukkan bahwasannya yang lain itu tidak beragama, tidak bertuhan. Anda harus paham itu. Salah lagi Anda, bentar. Berarti Anda nggak nangkap penjelasan saya. Kalau kosakata kafir, Anda katakan di penjelasan saya tidak bertuhan, bukan kayak gitu. Anda bilang salah, tunggu. Ketika Anda bilang salah, apakah Anda mempercayai bahwasanya selain Tuhan Anda, ada juga Tuhan yang lebih berkuasa daripada Tuhan Anda? Oke, saya ikutin. Saya jawab dulu. Silakan. Saya jawab dulu. Baik, kosakata Tuhan. Ya, Tuhan itu banyak, Pak. Banyak. Kristen punya Tuhan, Hindu punya Tuhan. Ya, penyembah berhala pun punya Tuhan. Yang satu-satunya itu adalah konteks kekafiran. Bentar, saya menjawab tentang permasalahan Tuhan tadi. Anda kan menanyakan, adakah yang lebih berkuasa? Adakah yang lebih berkuasa ya selain Tuhannya umat Islam? Kan kayak gitu. Baik, saya jawab. Saya bilang Tuhan itu banyak. Kristen punya Tuhan, ya. Terus Hindu punya Tuhan, Buddha punya Tuhan. Tuhan itu banyak. Yang satu-satunya itu Allah, ya. Atau yang kami sebut dengan kosakata Arab, Allah gitu. Itu satu-satunya. Lalu apa yang mau Anda serang lewat situ? Makanya di tauhid kami la ilaha illallah, tiada Tuhan. Oke. Anda tidak mengakui bahwasannya salah satu dari makna kata kafir itu orang yang di luar memeluk agama Anda adalah kafir, itu tidak bertuhan. Oke, Anda tidak menerima itu. Lalu apa inti dari makna kafir itu? Coba Anda jelaskan. Baik. Ulang lagi berarti saya ini menjelaskan kafir. Pak, saya bilang kan di awal di Al-Quran kami. Coba Anda dengarkan dulu. Biar Anda paham gitu. Biar paham dari tadi diterangin, kau nanya terus. Iya. Coba diterangin cara gamblang aja. Awal-awal yaqul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, sebutan itu kepada orang Quraisy yang menyembah patung Manat, Lata, Uzza. Mereka menyembah itu disebut orang kafir. Mereka manggut-manggut saja gitu loh. Dengarkan dulu. Saya tidak ada membantah Anda dalam bernarasi tadi ya. Jadi dengarkan dulu biar Anda paham. Nah, ketika Tuhan kami, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti itu, mereka manggut-manggut aja di zaman Nabi kami gitu loh. Nah, kosakata kafir ini diambil dari kosakata Arab, Pak, yang arti awalnya itu, akar katanya itu dengan kosakata kafaro. Artinya menutup. Nah, menutup apa? Jadi sesuaikan konteksnya. Petani yang menutup tanah bisa kami sebut dengan kafir karena dia menutup tanah. Terus orang yang menutup hati dari kebenaran itu kami sebut dengan orang kafir. Secara definisi dia tidak mengakui Allah serta Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi konteksnya global, mau berbangsa, bernegara maupun berakidah. Orang yang tidak mengakui Nabi kami maka sebutannya orang yang menutup diri dari kebenaran. Itu secara definisi. Nah, itu yang betulnya. Lalu apa yang mau Anda protes gitu loh? Oke. Anda bilang tadi menutup tanah pun itu dibilang kafir. Bagaimana ketika ada orang yang menutup tanah? Dalam konteks ini menutup tanah itu nutup apa? Tolong Anda jelaskan dulu. Jangan apa dulu ya. Jelaskan itu dulu. Jangan pakai lama. Konteks menutup tanah dia dalam bekerja, bertani, menutup pintu juga bekerja. Apakah itu disebut kafir juga? Oh bisa, karena konteksnya seperti itu. Orang yang menutup hatinya, ya dari ajaran Islam itu yang disebut dengan kafir, kafara. Gini Pak RB, Pak RR, dari tadi rupanya dia nggak paham. Nih ya sekali lagi saya sebutkan, kafir berasal dari kata kafaro, ya, yang artinya orang yang menutup. Ketika orang menutup tanah, artinya dia menutup tanah, orang yang menutup. Ketika dia menutup pintu,
dia juga kafir. Bisa kami sebut seperti itu dalam pekerjaannya. Nah, secara konteks agama adalah orang yang menutup diri, menutup hati dari kebenaran. Nah, secara definisi dan terminologinya, kafir adalah orang yang tidak mempercayai, tidak mengakui Allah serta Nabi Muhammad sebagai nabinya. Jelas? Ya, saya bisa tanggapi. Ya. Jelas kan? Saya bisa tanggapi. Nah, Ya. Ya. Silakan. Pertanyaannya tadi dari apa? Ya, pertanyaannya tadi dari apa? Apakah ayat itu berlaku diterapkan ya secara umum di dalam konteks kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Tentu saja saya sudah membantah itu ya. Itu tidak berlaku untuk konteks kita sebagai bangsa dan bernegara. Loh, kenapa Anda yang bantah, Pak? Iya, bisa Anda yang membantah, di mana kiranya Anda bisa membantah itu? yang berlaku Hah? ya. Di mana tidak berlaku itu aturannya? Hebat sekali kamu membantah-bantah kata Tuhan. Jangan agama Anda ya. Hei kafir, Yang berlaku. tuh kafir orang Tes. yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada ajaran Rasulullah disebut kafir. Oke, siapa yang ngomong itu? Kenapa kamu malas disebut kafir? Gini. Biar dulu, Pak. Biar dari dulu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebentar. Yang lain Aki. diam Iya. dulu. Sebentar, Saya sama Aki. R77 ini dulu. Sebentar. Nggak, jangan pindah dulu, Dari jangan tadi pindah. di sini saya Pembahasan kita mengatur. belum. Silakan, host. Iya. Jadi gini, saya pikir mencret harusnya sudah bisa memahami kata kafir itu apa. Itu kata kafir dalam artian menutup. Ya. Kalau kafirun itu orang yang menutup diri dari Tuhan. Jangan disamakan lagi dengan yang lain. Konteksnya di situ. Biar diskusi ini bisa berkembang. Jangan bawa ke ranah yang macam-macam. Konteks kafir umumnya disebut pada orang-orang yang menutup diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa mereka? Bagi mereka yang menyembah di luar daripada Allah. Itulah kafir namanya. Kita bicara dalam konteks ranah iman di sini. Jangan bawa ke ranah bangunan. Iya, jadi artinya gini, orang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya. Dengar dulu. Orang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya serta ajarannya. Kepercayaan agama Anda sebutkan di luar agama Anda, ya. Itu kepercayaan Anda. Iya, kenapa kau yang larang pakai kata kafir? Ketika Anda mengucapkan itu keluar dari ajaran agama Anda, keluar dari intern ajaran agama Anda, itu sangat tidak relevan. Oke, Pak, sampai situ. Kenapa kau malas dibilang kafir? Di dalam Jadi Islam gini. memang dikatakan ya, sebentar Ki, di dalam Iya. Islam dikatakan orang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah disebut kafir. Lalu apa alasan kau marah-marah disebut kafir? Ajaran agama Anda. Ketika Anda Iya, keluar makanya dari ajaran agama kami Anda, mengatakan ya, kata-kata kafir itu agama tidak kami relevan. mengatakan Pak mencerdaskan, bentar. Ini saya tunjukkan Itu data ya. relevan Nah, ketika di tuh. dalam intern ajaran agama Anda. Enggak, Ketika ajaran gini, Pak kafir itu mencerdaskan, keluar coba dari Anda intern perhatikan agama dulu. Anda, ya, Gini. itu kata kafir Gini. itu sudah tidak relevan lagi. Kalau Anda memaksakan bahwasanya kata kafir itu berlaku di luar kepercayaan Anda, itu Anda sama saja mengolok-olok ayat itu. Ya. Oh, bukan. Begini. Coba Anda diam dulu ya, perhatikan saya. Al-Quran itu bukan intern umat Islam saja, bukan. Macam mana kecil Ya, aja kau. jadi Al-Quran ini ditunjukkan dengan kosakata sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, ya, untuk seluruh manusia. Maka dari itu ketika ada kosakata kafir di dalam Al-Quran berarti global untuk manusia, bukan untuk internal agama Islam, bukan. Jadi orang yang tidak mempercayai Allah serta Rasul
layak aja bang, sangat layak aja. layak Kalau karena Anda itu nggak ajaran percaya, kami. layak aja itu hak Sangat, orang muslim. sangat layak Layak. karena itu ajaran kami. Jadi nggak bisa protes, Anda nggak bisa protes, Anda nggak bisa protes, itu memang hak orang kata-kata orang Islam itu, Anda tidak bisa protes. Silakan menurut agama Anda kalau nggak boleh bilang kafir ya terserah, mau dibilang kafir juga terserah. Bosi, yang protes ya Pak Bosi, ketika ajaran Anda itu ya, ajaran Anda itu Enggak, bersumber- bukan ajaran Anda, ada kami kan, jadi Anda tidak bisa protes, itu udah di kami memang seperti itu. Anda tidak bisa mengajari agama kami yang diturunkan oleh Nabi kami. Allah kami yang berfirman seperti itu, Anda tidak bisa protes. Nah, kalau Anda protes tidak bisa, itu Anda protes. Hak apa Anda protes agama kami? Bosi, Hak apa Anda protes ajaran kami? Hak apa Anda? Hamba Anda apa Tuhan Anda? Anda tidak bisa protes, tidak bisa Anda. Silakan pelajaran agama gitu. Belum apa-apa bos, ini udah botol kosong. Ya. Jadi gini, saya timpalin ya teman-teman semua. Ini seolah-olah nggak mendengarkan saya lagi kan? Ya, tadi Iya. ini bagian saya mau menjelaskan tentang kafir ini kan. Ketika Iya, ajaran silakan. itu ya datangnya bersumber dari Allah Anda, bukan Allah orang lain ya. Allah Anda ya, Allah Anda. Itu yang diimani adalah Anda itu sendiri ya. Yang imani itu ajaran Allah Anda itu sendiri ya. Nah, ketika itu sudah ada imani, lantas ketika itu sudah diimani, itu kan berunut dari konteksnya tadi Alata, Alusa, Almana itu ya yang menyembah itu ya. Itu kan konteksnya, makanya Tadi sudah diterangkan oleh saudara saya bahwa itu bukan untuk satu tujuan aja, seluruhnya. Jadi Anda kalau memang Anda tersinggung, terserah Anda yang tersinggung. Ya kan gitu. Tadi saudara saya tadi menerangkan sudah itu bukan untuk berlaku kepada Anda aja, seluruh umat manusia. Sudah diterangkan gitu, Anda masih aja seperti tidak ngerti-ngerti. Bosi, siapa sih yang tersinggung? Malah saya bersyukur, Bosi. Saya memang bersyukur kalau Anda bilang kafir ya. Gue bersyukur. Sebentar Aki Bosi ya, Karena sebentar Aki memang, Bosi. ya. Tolong dengar Saya dulu. coba ini dulu. Tolong dengar. Karena memang Iya, tapi jangan karena lama. memang ya Bosi ya, saya mohon ya Bosi ya, karena memang gue tidak mengimani apa yang gue imani ya, tetapi perkataan dari ayat itu ya tidak cocok untuk sebagai kita sesama anak bangsa ya. Dari segi Tutup ya. Saya ngomong dari dulu, saya perspektif ngomong dulu. iman, saya memang tidak Saya mempercayai ngomong. apa yang Anda percayai ya. Terserah, Ya. terserah. Ya, Ya, begitu ya. mencerdaskan, Clear ya. terserah Clear ya. kamu. Kalian mau mempercayai atau tidak pihak-pihak Kristen terhadap apa istilah yang terdapat di ajaran kami itu urusan kalian. tapi di dalam Tapi jangan Anda mengatur kami untuk tidak yang mengatakan bermaksud kafir supaya itu tidak kepada berlaku. mereka yang menyembah bangke, gitu loh. Jadi jangan kau mengatur kami untuk tidak mengatakan itu kepada orang-orang yang menyembah bangke atau orang-orang yang menyembah di luar daripada Allah Dalam Subhanahu wa konteks taala. kita bernegara, bermasyarakat. Tidak ada Tidak ada konteks urusan bernegara negara dalam hal kalau ini, masalah akidah agama, kami tidak ada urusan negara kalau masalah agama, tidak ada tidak ada urusan urusan negara. dengan agama. Itu tidak ada urusan negara. Apa Pahamin negara itu. bisa menjamin kami masuk surga? Tidak bisa. Itu urusan Jangan negara. atur-atur, jangan kau atur-atur mau cocokologi sesuai dengan apa yang kau maksud. Di dalam agama kami itu fix. Negara pun tidak bisa mengatur ajaran kami. Pahami itu. Yang mengatur Bahwa itu relevan Negara- atau tidak itu urusan Bang kalian. Akal Sehat, kemarin negara katanya mau menghapus kosakata kafir. Mana sampai sekarang? Nggak bisa. Itu urusan agama yang ada di negara Republik Indonesia. Makanya ditantang ulama, siapa yang bisa menghapus kosakata kafir di muka bumi ini? Nggak ada. Apalagi cuma negara kita. Jadi sudah saya bilang kosakata kafir itu meskipun bernegara, berbangsa itu adalah kaidah umum. akan tetapi ketika Anda memakai standar itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu sangat tidak ada relevansinya. Orang semua sudah punya agama. Tidak ada urusan. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 menjamin ya kebebasan untuk beragama, menjalankan syariat agama. Termasuk dengan pemakaian Al-Quran di dalam serta atribut ya. Jangan salah salah, makanya tidak ada undang-undang yang sekarang ini merubah kata kafir. Mana ada undang-undang yang merubah kata kafir? Mana undang-undangnya? Nah, Jangan cocokologi. Di dalam otak kau yang dulu itu.
Mana undang-undangnya yang mengatakan dilarang memakai kata kafir? Di mana undang-undangnya? Pasal berapa? KUHP berapa? Ketika kau berbicara tentang undang-undang, berarti Mana undang-undang? ya makna dari kata kafir itu sendiri dengan sendirinya gugur ya. Berarti dia dikalahkan oleh undang-undang ya, gugur ya. Inilah kan. Ngomong Dia tadi terserah bicara kau. tentang kebangsaan. Ketika kita tanyakan di mana undang-undang yang melarang, Dia mau kalau memakai malah lari kau jawabnya. ya. Karena kafir, kafir. negara pun tidak akan pernah membatasi kami dalam penggunaan istilah kata kafir. Yes, Pahamin betul itu. yes. Ya. Karena pemerintah Jadi itu kami pun punya- bisa menyematkan itu terhadap Karena pemerintah orang-orang itu di luar punya keyakinan otak. kami yang menyembah makhluk. karena pemerintah punya Jadi jangan otak. kau Nggak cocologi mungkin pemerintah antara ikut-ikut logis bohong. atau tidak. Tetap logis kami gunakan karena itu sudah tertera 1400 tahun yang lalu Silahkan, sampai detik kalau ini. masih Dan relevan, negara. silakan Ya iya, dibicarakan. makanya Kenapa kalau kau kami komplain? pun menyebut orang-orang Dipikirin kafir, aja, nggak usah kau sehat, komplain. ya. Kau jangan ngatur-ngatur Kenapa kau ajaran komplain? kami. Nggak boleh. Masalah logis atau tidak logis itu komplain, Bu. pemahaman kami yang kami pakai. Ya, kenapa kau komplain Negara disebut tidak kafir? boleh melarang itu. Internal agama Anda perbaikin aja internal. Iya, ajaran kenapa kau internal komplain agama disebut Anda itu kafir? Perbaikin baru keluar ya. Kenapa kau komplain disebut kafir? Dan kami sering kok Ngapain mengatakan kami kafir itu di memperbaiki setiap yang ceramah. sudah kami ajar belajar seperti itu ngapain? Emang salah kalau kamu keberatan silakan kalau kamu menganggap itu salah silakan laporkan ke pemerintah, suruh ganti kata-kata itu. Kalau pemerintah berani, jadi jangan cuek-cuek di sini. Ngapain? Pemerintah nggak ikut bodoh kayak Anda ya. Tadi katanya kebangsaan ditanya mana undang-undang yang melarang? Loh, Nggak ada, nggak kita tahu kan kau kan? Mana? gini, Pak mencerdaskan. Enggak gini Kau Pak kau berkata tapi nggak ada RR, dasar. gitu. bentar. Kenapa menyerang pribadi Pak RR tadi? Berarti ayat kafir ya apa kontes kosakata kafir berarti dengan sendirinya gugur dong. Ya? Enggak ada gugurnya. Negara yang nggak bisa kalau mau lu ngatur. terserah. Kalau mau lu, Kalau mau lu ente ya terserah gitu. Biarin aja Bang, biarin dia. Terserah. Iya, terserah. Itu pendapatmu. Ya, kalau kau katakan tidak relevan itu urusanmu. Kalau kau keberatan silakan ke lembar negara mengajukan gugatan. Iya, betul. Ya, tapi tidak ada satupun dan siapapun di Indonesia ini berani merubah falsafah akidah kami. Ingat, kami banyak di Indonesia ini. Aneh-aneh aja Negara mau pun melarang. dilawan kalau sekiranya itu dia mau Pikirkan rubah. sendiri tentang Kita ingatkan ajaran itu. Anda Hah? itu. Saya ingatkan, ah. Silakan Anda Saya pikirkan ingatkan. sendiri. Nah, ketika Tidak perlu saya pikirkan karena itu sudah ada dalam akidah kami. Pada orang lain. Terserah, Orang lain mengerti, terserah itu yang apa salah, pendapatmu. ya. Terserah apa Tuhan kami pendapatmu. memfirmankan orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul disebut kafir. Ngapain dipikir? Iya, ngapain Ya, kamu apa? pikir lagi itu sudah Ya, baik apa bagi kami masalahnya? kok. Apa masalahnya? Itu sudah barang mutlak itu, Iya, udah sudah barang mutlak. mutlak, nggak usah dipikir. Apalagi masalahnya sama kau? Malu kau disebut kafir. Iya, malu kau Malu disebut kafir. Pak, kenapa malu disebut kafir? Lebih baik Iya, disebut kenapa kafir malu Pak disebut daripada kafir? non Muslim gitu. Non Muslim itu kejam. Non Muslim itu lebih kejam loh Pak. Nih saya jelaskan sedikit ya. Kafir menutup. Non Muslim itu artinya tidak selamat. Kira-kira Anda mau dipanggil yang mana? Dengan istilah mana yang mau dipanggil? Apakah non Muslim atau kafir? Kafir orang yang menutup diri, atau non Muslim orang yang tidak selamat. Orang yang tidak Ya, selamat. kau sudah Mana kau mau? Sudah, diam. Apa pula yang kau suruh diam? Enggak. Siapa kau nyuruh diam? Karena Anda Apa itu, pangkat ya, kau? Nyuruh diam. ini masih seolah-olah ya di luar kepercayaan Anda itu seolah-olah Anda sudah menghakimi ya. Tentu saja tidak. goblok, Memang bukan kami menghakimi. menghakimi, memang. Kata-kata memang. orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul disebut kafir. Kalau Ya. itu apa lagi? Bisa didengarin nggak? Bisa didengarin apa tidak? Enggak, sudah. Kami tidak perlu dengar Nggak perlu dengar narasimu lagi, yang kau ngeles-ngeles seolah-olah terus ingin kau. mencocokologi sesuai keinginanmu. Itu akidah kami. Ya. Tidak satu orang pun boleh Di dalam mengganggu kitab kita. kau, ya di dalam Di kitab dalamnya. kau kami disebut antikristus. Ada nggak kau melarang kata-kata
ketuk. Nah, kalau Anda sadar ya silakan, kalau nggak sadar juga ya. Alah, kau ngeliat ini kau dibaik-baikin, kau hanya seorang diri. Kau hanya seorang diri. Kau hanya seorang diri mengatakan itu. Sedangkan kami di Indonesia ini banyak. Jadi tidak mungkin mulut bacot seorang diri seperti kau itu harus kami ikuti. Aneh-aneh aja. Kalau Dilarang pakai dikatakan kafir. kafir sudah Siapa mutlak. kau Sudah apa? pasti. Pangkat kau Ya. apa? Posisi kau apa ngelarang orang bilang kafir? Ya. Negara aja kalau kita panggil orang kafir di depan dia tidak perlu ditangkap, kita tidak pernah ditangkapin. Apa urusannya? Itu tidak tahu. Aneh-aneh aja nih orang otak sableng, otak goblok kayak ini. Ya. Ketika kalian Tidak penting. semua, Ketika pun saya mau bagaimanapun, kalau saya menyebut orang itu di luar daripada keyakinan Islam dan saya sebut kafir, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Memang Tidak ada kayak gitu. masalah. Tidak perlu kau ngajarin aku. gue Walaupun kau Kami ngajarin menyebut umat kafir, muslim. apakah ada larangan undang-undang yang melarang kami menyebut kafir? Apa ada undang-undang pemerintah? Apa Bosi. undang-undang KUHP ada melarang kafir? Ada kan? Iya. Kalau nggak ada Maka, tuh mana sebanyak dia? bacot. Ini Iya, nggak ada nggak usah undang-undang banyak melarang bacot. kami menyebut kafir. Ayo mana? Kalau Bosi. Siapa ya? Sebentar. Bosi, ya dia. Sebentar. Bosi. sebentar. Tunggu. Mencret sebentar. Sebentar mencret. Ya. Ada Ketika yang Diatur masuk dulu, ini. host. Di mute Selamat- dulu semua, di mute Iya, semua, iya, diatur iya. dulu. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Grace Road, selamat malam. Silakan. selamat malam Ketika Bang. ada Pak Akal. Iya. saya atau orang Duh, mencerdaskan. Entar ini orang mau nyapa tamu gimana sih? Kau diam dulu, kau diam dulu, lah. kau diam dulu, kau diam dulu, kau diam dulu. Iya, terima kasih Oh, Bang. lagi mau nyapa Gini, hostnya orang baru terima kasih naik abang-abang juga. seluruhnya semuanya. Iya, Eh, silakan. Tadi kayaknya debatnya kurang berkualitas karena memutar-mutar di situ terus. Bukan dalam arti debat, Iya. ya, diskusinya kurang ini. Iya. Iya. Iya, siap. Jadi mungkin topiknya yang perlu di gini aja sebenarnya itu Ganti kalau ya. perkataan Mas mengenai kafir dan tidak kafir itu kan itu bahasa yang umum. Bahasa Iya. umum dan tidak perlu diperdebatkan. Dari perspektif Iya. saudara-saudara yang muslim melihat kepada orang yang tertutup pikirannya terhadap keimanan dan ajaran Islam dan pengakuan terhadap ajaran Muhammad sebagai rasul ya dianggap kafir. Nah, begitu Kan juga. sah-sah aja gitu loh Bang, Ya, kenapa sah dia saja. protes kan? Iya. Ya itu, Sah-sah saja nggak mau sebenarnya. terima. Begitu juga Betul. dari saudara Kristiani yang menganggap orang lain mungkin bukan menggunakan bahasa kafir tapi bahasa yang menyerupai dengan arti itu. Itu kan perspektif Betul. karena sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan sebenarnya. Iya, Hanya jadi kalau dari Bang. sisi etika dan sisi etis ya mungkin itu agak sedikit Itu pandangan khawatir, orangnya. ya, Ya, mulai jadi bah- ya. Itu Jadi aja. gini Grassroots. Oke. Ya, Bang. Thank you Grassroots, Anda sudah mengerti. Ya, kami pun sebenarnya begini. Penyematan kata kafir bukan hanya disematkan khusus buat orang Kristen. Bukan. Di dalam Islam bagi orang yang menduakan Tuhan pun itu disebut kafir. Jadi konteks kata kafir dalam keimanan kami adalah orang yang menutup diri atau orang yang menyembah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya untuk orang Kristen kita katakan kafir, bukan. Itu berlaku keseluruhan bagi manusia Betul, Bang. yang tidak, ya kan, sama dengan Anda menyebut di luar Kristiani itu seperti apa, tapi itu kan istilah yang ada di agama Anda. Iya. Anda pun juga pasti bukan menunjukkan kepada kelompok agama tertentu, tapi sifatnya menyeluruh. Seperti itulah keadaannya kata kafir itu di dalam agama kami. Baik berlaku buat orang di luar agama Islam, itu juga berlaku bagi mereka yang melanggar syariat Islam. Itu juga disematkan. Jadi si mencerdaskan ini namanya aja bagus, tapi konteks nalar cara berpikir dia tidak nyampe ke situ. Gitu Bang. Silakan Grassroots mungkin mau buka tema Bang, silakan. Enggak Bang, lanjut aja tema tadi. Ya, Oke, baik. gini Ada kalau Ben memprotes Huri Bang di sini, ada Bang Ben Huri. Bang Bosi, Bang Akal sadar. Ya, Bang Ben Hari ini ada. Kalaunya memprotes kosakata kafir kan banyak bertebaran tuh ya, sekitar 300 kalian lebih kosakata kafir di Al-Qur'an kita. Nggak ada yang protes kok. Negara aja yang nggak berani memprotes. Ini juga Ya sudah. Bang Yusuf, kan gini juga
Bang Yusuf ya, kalau kita umat Islam aja kita mempermainkan ayat Al-Quran aja kita disebut kafir. Ayo. Betul. Jadi, Itu baca kalau baca itu di surat At-Taubah ya, di surat At-Taubah. Jadi Kalau jangan seperti kita itu, umat iya. muslim bermain-main ya, itu kita disebut juga kafir. Kami tidak ada masalah dengan itu gitu. Betul. Atau Pamer aja lu jaringan 66566 itu Muslim yang mempermainkan ayat-ayat Al-Quran aja disebut kafir. Nah, gimana? Ayo. Ya sudah, Ya, kita tutup itulah aja aku. lah. Tutup aja kosakata kafir ini. Soalnya sudah dibahas dari tadi. Kalau nggak terima ya sudah, itu kan masalah dia. Firun, katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah, wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah, wala ana a'bidum ma 'abadtum. Dan kami tidak akan, dan saya dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kan udah Kalau jelas Anda semua itu di dalam protes, surat Al-Kafirun itu ya. iya. Kalau Anda protes itu masalah Anda gitu loh. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Iya, itulah Aki yang saya maksud tadi Aki, bahwa Bang Bosi, noise Bang Bosi. terlalu sempit pemaknaan orang-orang kalau menganggap itu hanya ditujukan pada satu kelompok tertentu. Aku tapi namanya beda kalau Ya, topik baru lagi kalau kita mau bahas. Sudah lakum dinukum Iya, iya. waliyadin tadi itu, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Beres kan? Bosi, coba di-mute dulu Bosi. Bosi, dicetak itu kan dicetak aja di Irwan, di-mute dulu si Bosinya Irwan. dicetak, kamu bawa Host di mute dulu host. Ya, baik. Iya ya, saya pikir tutup ya. Jadi gitu. Gak kaget aja Aki, kok ini orang nggak ada cerdas-cerdasnya nih. Padahal gue pikir semua udah clear. Baik, kita buka sesi ya. Grassroots dan teman-teman Muslim. Saya berharap secara pribadi, tentu dengan teman-teman yang ada di Komal ini untuk kita mari berdiskusi dengan bijak. Silakan, Bang Grassroots sebagai tamu, mungkin ada tema yang mau diangkat. Ini ada aki-aki kami di sini dan kami siap